Bahas tuntas survei evaluasi 1 Kartu Prakerja tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini, aku akan bahas tuntas mengenai beberapa hal. Yang pertama, Kak, kenapa kok ada notifikasi di dashboard prakerja mengenai pengisian survei evaluasi 1 Kartu Prakerja? Kemudian yang kedua, di bagian mana munculnya survei tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara benar untuk mengisi survei evaluasi 1 Kartu Prakerja? Yang keempat, apakah survei evaluasi atau survei kebekerjaan ini mempengaruhi pencairan insentif Kartu Prakerja? Oke, semua akan kita bahas tuntas di video ini. So, simak dengan baik video ini agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena setiap hari aku akan update terus informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di YouTube channel ini, silahkan cek-cek video aku sebelumnya karena banyak sekali informasi penting yang perlu teman-teman ketahui. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Di sini aku sudah masuk ke dalam dashboard prakerja, di mana teman-teman bisa lihat di bagian atas ini itu tertulis survei evaluasi kamu akan muncul di dashboard prakerja dalam waktu 28 hari. Pertanyaannya, Kak, kenapa kok ada notifikasi seperti ini? Dan kenapa kok waktu pengisiannya berbeda-beda setiap akun prakerjanya? Jadi, ini adalah notifikasi untuk mengingat teman-teman bahwa teman-teman akan mengisi survei evaluasi dalam 28 hari ke depan. Nanti dia akan menghitung mundur teman-teman secara otomatis. Besok sudah 27 hari dan lain sebagainya. Tapi perlu teman-teman ingat, untuk notifikasi ini tidak boleh menjadi acuan. Kenapa? Mengingat dari gelombang-gelombang sebelumnya, tuh bisa jadi survei prakerja teman-teman maju lebih awal atau bisa jadi mundur dari 28 hari ini. Sehingga ketika teman-teman mendekati waktu 28 hari ini, teman-teman harus sering-sering buka dashboard prakerja kalian. Kemudian pertanyaan kedua, di bagian mana munculnya survei kebekerjaan atau survei evaluasi ini, Kak? Oke, untuk survei evaluasi atau survei kebekerjaan kartu prakerja ini akan otomatis muncul di dashboard prakerja kalian ketika teman-teman login ke dalam dashboard prakerja. Jadi bukan di bagian mana-mana, nanti dia akan muncul otomatis di layar ini teman-teman. Sehingga ketika survei kebekerjaan tersebut sudah muncul di dashboard prakerja, maka teman-teman harus segera mengisi survei tersebut sebelum hangus. Karena jika teman-teman tidak mengisi survei kebekerjaan atau survei evaluasi kartu prakerja tersebut, maka teman-teman tidak bisa menerima insentif survei evaluasi yang pertama sebesar 50.000. Nanti teman-teman pasti akan mengisi survei evaluasi sebanyak 3 kali. Ketika teman-teman sudah mengisi survei evaluasi pertama, maka di jadwal insentif ini nanti akan bertambah sebesar 50.000 di bagian bawah ini. Kemudian jika mengisi survei evaluasi yang kedua, maka akan bertambah lagi tulisan menjadi 50.000. Kemudian ketika mengisi survei evaluasi ketiga, maka akan bertambah lagi jadwal insentifnya sebesar 50.000 dengan total insentif survei kebekerjaan yang akan teman-teman terima yaitu sebesar 150.000. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah survei evaluasi atau survei kebekerjaan kartu prakerja ini mempengaruhi pencairan insentif kartu prakerja? Oke, jadi untuk survei evaluasi ini tidak mempengaruhi ke pencairan insentif teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengisi survei kebekerjaan atau survei evaluasi kartu prakerja, maka teman-teman hanya tidak akan menerima insentif survei tersebut sebesar 50.000 di survei yang pertama. Jika teman-teman 2 kali tidak mengisi survei evaluasi, maka 2 kali teman-teman tidak akan menerima insentif sebesar 50 sebanyak 2 kali dan seterusnya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, Kak, bagaimana cara benar untuk mengisi survei evaluasi kartu prakerja atau survei kebekerjaan ini? Oke, di video-video sebelumnya aku sudah pernah membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei evaluasi 1, 2, dan 3.
Survei evaluasi 1 tersebut kurang lebih pertanyaannya itu seperti ini teman-teman. Seperti ini survei kebekerjaan program kartu prakerja. Nah, ini seperti ini. Survei kebekerjaan pertama yang dilakukan oleh manajemen pelaksana program kartu prakerja ini ditunjukkan untuk mengevaluasi dampak program kartu prakerja pada kondisi kebekerjaan dan sosial ekonomi Anda. Survei ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 seperti telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 untuk mengevaluasi efektivitas program kartu prakerja. Ini adalah contoh soal yang pertama, berapa jumlah tanggungan Anda tidak termasuk Anda. Nah, ini adalah contoh soal kedua mengenai pekerjaan yang kalian lakukan. Kemudian di sini juga ada soal ketiga dan seterusnya. Nah, untuk informasi lebih lengkap mengenai pertanyaan dan juga jawaban dari evaluasi 1, 2, dan 3, teman-teman bisa cek aja di beberapa video-video aku yang ini. Linknya akan aku sertakan di deskripsi video ini agar teman-teman mudah dalam mengakses video tersebut. Tapi teman-teman juga bisa lihat di YouTube, ketik aja seperti ini, survei kebekerjaan Indah. Teman-teman search aja seperti ini, maka akan muncul survei-survei evaluasi yang pernah aku bahas. Nah, di sini nih udah ada ini survei evaluasi atau survei kebekerjaan 1. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk survei kebekerjaan ini sama saja dengan survei evaluasi, teman-teman, hanya saja berganti nama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang atas ini adalah survei evaluasi 1 atau survei kebekerjaan 1. Teman-teman bisa cek juga. Kemudian di sini sudah ada survei evaluasi 1 kartu prakerja. Di sini aku sudah bahas ya teman-teman. Nah, ini survei evaluasi yang kedua. Aku juga sudah membahas pertanyaan-pertanyaan dari survei tersebut, atau teman-teman bisa ketik juga survei evaluasi prakerja Indah. Nah, di sini maka akan muncul survei evaluasi yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Ini ada survei evaluasi 1, kemudian ada survei evaluasi 3. Nah, di sini aku sudah membahas cara menjawab survei evaluasi tersebut dengan benar. Teman-teman bisa cek aja di video-video aku yang ini. Oke, jadi seperti itu informasi mengenai survei evaluasi 1 kartu prakerja di tahun 2021. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.